Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan anggota Ratna Nindya dengan NIM 2001003, Tiar Aulia Maulid dengan NIM 2002850, dan Anissa Viola Karimah dengan NIM 2007824 akan memaparkan materi mengenai motion grafis di SD. Adapun topik pembahasan yang akan kami paparkan pada video kali ini yaitu mengenai pengertian motion grafis, karakteristik motion grafis, penggunaan motion grafis di SD, contoh software motion grafis, perbedaan antara animasi dan motion grafis, jenis-jenis motion grafis, serta kelebihan dan kekurangan motion grafis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian desain grafis. Desain grafis adalah seni dalam berkomunikasi menggunakan tulisan, ruang, dan gambar. Motion grafis merupakan gabungan dari potongan-potongan desain atau animasi yang berbasis media visual yang menggabungkan bahasa film dengan desain grafis. Ada beberapa karakteristik dari motion grafis, di antaranya yaitu: yang pertama, motion grafis 2 dimensi, tetapi dapat menciptakan ilusi elemen gerakan 3 dimensi. Yang kedua yaitu motion grafis tidak harus benar-benar berpindah posisi, asalkan ada sesuatu yang berubah dalam jangka waktu tertentu pada objek tersebut. Dan yang ketiga yaitu motion grafis yang sering digunakan dalam interaktif multimedia, tetapi tidak juga terlalu interaktif. Selanjutnya, penggunaan motion grafis di SD. Nah, penggunaan motion grafis di sekolah dasar itu dilakukan salah satunya saat pembelajaran daring. Nah, saat pembelajaran daring ini, kita dapat menggunakan media motion grafis yang dilaksanakan dengan memberikan tugas serta instruksi penjelasan materi yang telah disampaikan dalam bentuk media tersebut. Nah, dengan perantara, kita dapat mengirimkan tautan media motion grafis ini dan membagikannya melalui aplikasi WhatsApp dan lain sebagainya. Selanjutnya, contoh software dari motion grafis. Nah, beberapa software motion grafis ini diantaranya seperti Adobe After Effects, Cinema 4D, Blender, Adobe Premiere Pro, Mocha Pro, Maya, Nook. Selain itu juga ada seperti Krita, Unity, SketchUp, dan lain sebagainya. Semua software ini memiliki fungsi yang hampir sama, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk film dan postproduksi pada video. Penjelasan selanjutnya mengenai perbedaan antara animasi dan motion grafis. Yang pertama, animasi adalah istilah yang lebih luas daripada motion grafis. Segala objek atau gambar statis yang bergerak maka dapat disebut sebagai animasi. Maka dari itu, animasi memiliki banyak bentuk, mulai dari anim, claymation, hingga motion grafis. Sedangkan, motion grafis adalah persimpangan antara animasi dan desain grafis. Biasanya, terdapat teks dan voice over untuk menceritakan apa yang digambarkan oleh animasi yang ada. Kedua, perbedaan mendasar antara animasi dan motion grafis dari segi tujuan. Animasi adalah sebuah media yang dibuat untuk bercerita. Tujuan utama dari animasi adalah storytelling. Dalam video animasi biasanya terdapat masalah yang harus diselesaikan, perjuangan untuk mengatasinya, dan sebagainya. Di sisi lain, motion grafis biasanya dimanfaatkan untuk keperluan edukasi, sehingga tidak membutuhkan narasi yang rumit, tokoh utama, konteks, dan berbagai pelengkap lainnya. Ketiga, animasi dan motion grafis juga memiliki fokus konten yang berbeda. Animasi biasanya berfokus pada sebuah karakter utama. Sebagai contoh, jika kita menggunakan animasi sebagai bagian dari video pembelajaran,
maka kita bisa menggunakan atau menciptakan satu tokoh yang sesuai kisah atau cerita yang diangkat dalam video pembelajaran tersebut. Sedangkan motion grafis lebih fokus pada proses yang dijalani. Kita bisa menceritakan suatu proses, misalnya proses pencernaan dan sebagainya. Sehingga pada motion grafis tidak memerlukan narasi yang rumit. Ada beberapa jenis motion grafis yang biasanya digunakan dalam dunia pendidikan, khususnya sekolah dasar. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu animasi tipografi. Animasi tipografi merupakan jenis motion grafis yang merujuk pada keadaan di mana teks tersebut dianimasikan selama beberapa detik. Sederhananya, animasi tipografi adalah jenis teks yang bergerak. Yang kedua yaitu user interface atau UI animation. Animasi antarmuka pengguna atau UI dibuat secara khusus untuk aplikasi atau platform digital untuk memvisualisasikan tindakan menggunakan grafik. Dengan cara ini, apa yang dilihat oleh audiens akan menunjukkan apa yang mereka dapat. Dengan demikian, sebelum menggunakan aplikasi tersebut, mereka sudah terbiasa dengannya. Yang ketiga yaitu explainer video atau video explainer. Motion grafis dapat digunakan untuk membuat konten pendek video penjelasan yang mudah dipahami dan memberitahu isi konten kepada audiens. Yang keempat yaitu motion grafis logo. Motion grafis logo merujuk kepada presentasi visual dari logo yang digunakan secara bergerak. Prinsipnya sama seperti motion grafis yang lain yang dibuat menggunakan gambar statis, lalu kemudian dimanipulasikan untuk membuat gerakan. Misalnya, logo Canva di samping, yang mana tulisan dari Canva-nya bergerak di dalam lingkaran. Yang kelima yaitu animasi infografis. Animasi infografis merujuk kepada beberapa statistik, bagan, atau informasi lain yang dibuat semenarik mungkin sehingga pesannya bisa dimengerti tanpa perlu dibaca. Dan ini adalah salah satu cara untuk menarik perhatian audiens, di mana dengan melihat motion grafis jenis ini, mereka secara tidak sadar akan tergoda untuk membacanya sekilas. Namun, pergerakannya harus bisa dibuat agar bisa memastikan mata audiens tetap ada pada pusat dari infografis tersebut. Dengan tujuan agar Anda bisa menyampaikan pesan atau informasi yang sama persis seperti keinginan di awal. Dan yang terakhir yaitu animasi presentasi. Jenis motion grafis ini dibuat untuk mengambil elemen visual dari satu presentasi, seperti diagram batang, dan membuat gerakan untuk menarik perhatian audiens. Penjelasan selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan motion grafis. Adapun kelebihan dari motion grafis diantaranya, pertama, gambar objek terlihat lebih fleksibel dan terlihat seperti nyata. Mengapa? Karena objek dibuat bergerak sesuai dengan kebutuhan, sehingga objek pun akan terlihat seperti nyata dibandingkan dengan objek diam atau statis. Kedua, pembuatan animasi motion grafis lebih mudah dan cepat, dengan bantuan komputer dan software yang mudah digunakan, sehingga khususnya pemula dapat memahami dan membuat motion grafis dengan lebih mudah. Ketiga, penggunaan animasi digital sekarang sudah banyak digunakan. Beberapa software pun sudah menyediakan berbagai animasi digital yang mudah diakses dan dapat kita gunakan secara free tanpa biaya. Hal tersebut tentunya dapat menekan biaya produksi menjadi lebih murah dibandingkan menggunakan efek motion grafis yang manual.
Tentunya dalam kelebihan ada juga kekurangan dari motion grafis. Yang pertama, tentunya dalam pembuatan animasi motion grafis harus didukung dengan peralatan dan spesifikasi komputer yang canggih, agar saat proses pembuatan berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan animasi yang bagus. Kedua, pembuatan motion grafis tentunya mempunyai ukuran yang besar, sehingga membutuhkan proses rendering yang lama. Ketiga, banyak menggunakan beberapa software untuk beberapa efek animasi tertentu. Dengan kata lain, untuk membuat motion grafis yang bagus dibutuhkan beberapa bantuan software tertentu. Sekian pemaparan mengenai video penjelasan motion grafis di SD. Semoga teman-teman semua dapat menggunakan motion grafis khususnya dalam media pembelajaran di sekolah dasar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.